Luar biasa sekali, tanaman sangat hijau, sangat subur, buahnya sangat lebat, luar biasa seperti ini. Setelah kita memberikan pupuk susulan dan perawatan yang maksimal. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini, tanamannya sangat subur sekali, buahnya lumayan lebat. Nah, setelah kita melakukan pemberian pupuk susulan 1 minggu yang lalu dengan menggunakan yaitu kandungan fosfat dan juga ada nitrogen sedikit serta kalium yang cukup tinggi, reaksi sudah kelihatan seperti ini. Buahnya sudah semakin luar biasa lebat dan besar-besar. Nah, kita lihat dulu kondisi tanamannya kawan-kawan. Karena setelah kita melakukan perawatan dengan maksimal, walaupun diguyur hujan setiap hari, kondisi tanaman boleh dikatakan masih aman. Kita sudah melakukan pengocoran pembenah tanah, kita sudah melakukan penyepraian dengan fungisida yang mana bertujuan agar tanaman khususnya sudah berbuah seperti ini terhindar dari antraknosa secara khusus dan juga busuk daun sudah kita lakukan sehingga hasilnya sudah kelihatan seperti ini. Nah, kita lihat dulu kondisi tanamannya kawan-kawan. Seperti ini kondisi tanaman cabai rawit yang kita tanam sudah berbuah luar biasa seperti ini. Bunga dan buahnya sudah mulai kelihatan sangat lebat sekali. Setelah kita memberikan yaitu pupuk susulan dengan cara ditunggal di lubang tanam 7 hari kemarin atau 1 minggu yang lalu, mulai sekarang kelihatan kondisi bunga dan buahnya luar biasa sekali seperti ini. Nah, ini di sini kita tunggal di sini tidak langsung di lubang tanam kan, tetapi di samping lubang tanam di antara kedua tanaman. Jadi kita isinya di tengah kemarin. Nah, ini sudah ada merah seperti ini. Ini merupakan cabai rawit kaliber kawan-kawan. Buahnya besar, tipe ori, harga juga lumayan tinggi. Sudah mulai kelihatan itu buahnya. Mungkin nggak terlalu jelas ya, kita deketin. Nah, seperti ini. Ini baru dia masih pendek-pendek, nanti dia akan tumbuh semakin meninggi tanaman dan buahnya akan semakin lebat. Reaksi penggunaan pupuk secara tunggal di musim hujan itu sangat bagus sekali. Walaupun baru pertama kali kita memberikan pupuk ini, tetapi tanaman sudah kelihatan luar biasa seperti ini. Ini di sininya juga, di sampingnya. Besar-besar sekali buahnya. Ini double-double dia kawan-kawan seperti ini. Perantingannya pendek sekali. Jadi kalau perantingan pendek, secara otomatis bunga dan buahnya akan lebat bergerombol kawan-kawan. Nah, seperti ini dia. Daunnya juga boleh dikatakan aman dari keriting kawan-kawan. Masih mulus lah daun segini. Dan yang harus kita perhatikan sebenarnya kawan-kawan, di mana saat tanaman sudah berbuah seperti ini, biasanya sangat rentan dengan serangan penyakit khususnya yaitu antraknosa. Jadi kalau tanaman masih kecil kelihatan mudah perawatannya, tetapi kalau sudah besar seperti ini, kita harus ekstra merawatnya, apalagi musim penghujan. Nah, di tempat kita ini
hujannya cukup deras, hampir setiap hari hujan, tetapi hujannya di sore hari mulai jam 1 siang sampai jam 5 biasanya, sampai jam 6 kadang-kadang seperti itu. Nah, ini menyebabkan kondisi tanaman tidak stabil karena diguyur hujan setiap hari, apalagi dalam kondisi berbuah seperti ini. Makanya yang perlu dilakukan perawatannya adalah rutin melakukan penyemprotan fungisida. Jadi kalau tanaman sudah berbuah seperti ini, itu kalau kita tidak rutin melakukan penyemprotan fungisida, bisa terjadi serangan yang sangat fatal, yaitu antraknosa, serta busuk daun dan busuk batang, teman-teman. Nah, untuk menghindari masalah ini, mencegah masalah ini, kita juga melakukan penyemprotan secara rutin. Bahkan kalau hujannya cukup deras, curah hujannya disertai kabut, kita bisa melakukan penyemprotan 2 hari sekali dengan menggunakan fungisida bahan aktif tembaga hidroksida. Kita biasa memakai Kopsid 77 dengan dosis 2-3 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Nah, untuk penyemprotan Kopsid ini kita lakukan dengan cara sistem tunggal, tidak dicampur dengan bahan apapun, kawan-kawan. Nah, itu yang kita lakukan. Tetapi kita merolling juga dengan menggunakan fungisida bisromil, kawan-kawan, 2-3 sendok makan. Agar daun tanaman tetap mulus, tidak keriting, kita juga melakukan penyemprotan insektisida. Itu dimulai dari usia tanaman 10 hari. Jadi 10 hari setelah pindah tanam, kita langsung melakukan penyemprotan insektisida mencegah keriting yang disebabkan oleh tungau dan trip. Nah, obat yang kita gunakan yaitu kita menggunakan Avidor. Itu dosisnya 2 sendok makan, interval 7 hari sekali. Jadi karena musim hujan waktu kita tanam, makanya intervalnya 7 hari sekali. Kalau musim kemarau atau hujan jarang, bisa dilakukan interval 4 hari sekali, kawan-kawan. Jadi selain Avidor, kita juga menggunakan insektisida untuk sebagai rollingan. Kita memakai yang namanya Pegasus, kawan-kawan. Nah, untuk Pegasusnya kita memakai hanya 15 mili untuk 1 tangki semprot ukuran 16 liter. Sehingga kondisi tanaman daunnya aman seperti ini, mulus. Jadi kelihatan putih-putih seperti itu, buah cabenya sudah lumayan lebat setelah kita memberikan pupuk susulan. Ini bunganya bisa dilihat di sini, sangat luar biasa sekali, sangat double-double dia, bergerombol seperti ini. Nah, ini baru sedikit ini keluar. Nah, ini sudah mulai banyak yang di sini. Agar kondisi tanah tetap sehat, tetap subur, bebas dari jamur, kita juga rutin melakukan pengocoran dengan yaitu asam humat. Nah, kita menggunakan yaitu humida acid plus kalium. Kita memakai impresol seperti ini. Jadi tujuan kita mengocor asam humat agar satu pH tidak drop karena musim penghujan. Jadi kalau pH-nya netral, otomatis pertumbuhan tanaman juga stabil atau normal. Nah, untuk asam humat impresol kita memakai dosis 3 sendok makan untuk 10 liter air. Biasa kita mix dengan menggunakan yaitu trichoderma. Jadi trichodermanya juga kita memakai 3 sendok makan, kita memakai biosigma, dan di mix bisa dengan menggunakan kalsium. Jadi 3 bahan yaitu asam humat, trichoderma, dan kalsium biasa kita mix untuk melakukan pengocoran agar kita tidak terlalu repot mengocornya, kawan-kawan. Itu interval 15 hari sampai 20 hari sekali. Dan dikocor di lubang tanam langsung kurang lebih 50 mili sampai 100. Sehingga kalau rutin melakukan pengocoran asam humat, trichoderma, dan kalsium, kondisi tanah subur, tanah sehat, otomatis tanaman juga tumbuh subur, tumbuh secara maksimal dan sehat seperti ini. Selain kita memberikan pupuk susulan, melakukan penyemprotan fungisida, insektisida, dan melakukan pengocoran dengan menggunakan asam humat, trichoderma, dan kalsium, kita juga melakukan penyemprotan karena tanaman sudah berbuah seperti ini. Kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan unsur yang ada kandungan
kalium fosfat boron. Biasa kita menggunakan kalinet. Nah, dosisnya itu biasa kita memakai 30 mili untuk satu tangki semprot. Dan biasa kita mix dengan Pitaron SL. Jadi Pitaron SL ini juga bagus untuk kondisi tanaman di saat cuaca tidak stabil, kawan-kawan. Sehingga tanaman sekarang bisa dilihat daunnya sangat hijau, sangat subur, buahnya sudah mulai lebat. Jadi kalau tanaman agak kuning daunnya, bisa kawan-kawan melakukan penyempraian dengan menggunakan asam amino dimix dengan Mordenpul agar bunga dan buahnya semakin lebat, semakin sehat, dan semakin subur. Tetapi catatan, kalau menggunakan asam amino di musim penghujan, kalau tanaman sudah subur, itu lebih bagus dihentikan agar tidak diserang nanti penyakit jamur, khususnya busuk daun. Dan yang sangat penting yang harus kita perhatikan di saat tanaman sudah berbuah seperti ini adalah serangan hama, yaitu lalat buah. Jadi lalat buah itu sangat senang sekali menyerang buah cabai yang sudah dalam kondisi besar seperti ini. Nah, untuk mengendalikan dan mencegahnya, kita juga melakukan penyempraian pengendalian lalat buah itu menggunakan insektisida seperti mereknya Destan, Dapat, Curakron. Kita sistem rolling. Nah, karena kondisi tanaman atau letak lahan yang kita tanami cabai ini dekat dengan tanaman atau pohon besar seperti nangka dan alpukat, kita melakukan penyempraian sistem rolling dengan menggunakan Gracia. Jadi Gracia ini sangat ampuh sekali untuk mengendalikan lalat buah serta ulat, kawan-kawan. Jadi kalau ulat bor banyak juga bisa digunakan. Kalau lalat buah banyak bisa juga menggunakan Gracia. Tetapi ingat, di rolling, kawan-kawan. Jadi tujuan perollingan agar tidak menjadi kebal itu lalat buahnya. Sehingga kondisi tanaman boleh dikatakan buahnya aman dari serangan lalat buah. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Itulah cara-cara perawatan tanaman cabai selama ini yang kita lakukan agar tanaman tetap tumbuh sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.